Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alal nahari tadhkiratan li'ulil qulubi wal absar. Wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله وصحبه الأطهار فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله في كتاب الله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق الله رسوله الكريم. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang yang mulia kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, yang penuh berkah ini. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di masjid yang mulia ini, kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Masih banyak saudara-saudara kita, rekan-rekan kita di luar sana yang masih disibukkan dengan kesibukan dunia, baik itu di kantor-kantor maupun di pasar-pasar maupun di tempat-tempat lain. Padahal kalau Allah memanggil kepada kita, sejujurnya kita sebagai hamba Allah, kita mensegerakan untuk datang ke panggilan Allah, untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sangat bersyukur karena pada siang hari ini kita dapat menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Karena setelah nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar, yang membedakan satu dengan yang lainnya. Apapun status dan jabatan kita di dunia, yang membedakan hanya satu, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian si Allah ialah takwanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Rajab telah meninggalkan kita semua. Kita pada saat ini sedang berada di tengah-tengah bulan Rajab. Dengan bulan Rajab ini, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya kita melaksanakan perintah-perintah Allah, di antaranya melaksanakan sholat malam dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah di bulan Rajab ini, apa yang menjadi hajat kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu ya Rasulullah istaqbala siyamin sahrin illa Ramadan, wa ma ra'aitu aqtala siyaman minhu fi Sya'ban." Akhrajahu Bukhari wal Muslim. Tidaklah aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak melihat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita semua mengapa beliau memperbanyak puasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, seperti disampaikan sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma Ramadan wa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'u 'amali wa ana sha'imun." Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi. Usamah bin Zaid bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Aku tidak melihat engkau ya Rasulullah berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban. Lalu Nabi Rasulullah SAW menjawab, bulan Sya'ban adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai. Di mana bulan Sya'ban jatuh, di mana bulan Rajab jatuh di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban juga merupakan di akarnya amal kebaikan manusia dan dicatat amal kebaikan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam semesta alam. Dan aku senang jika amal perbuatanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Kalau kita umumnya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah pada bulan-bulan nisfu Sya'ban, di bulan nisfu Sya'ban kita biasanya melaksanakan puasa, karena pada akhir-akhir bulan Rajab maka amal ibadahnya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau amal ibadah dan amal yang telah kita laksanakan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang dalam keadaan berpuasa. Para ulama salaf juga memberikan keteladanan kepada kita bagaimana bulan Sya'ban dengan memperbanyak membaca Al-Quran, menunaikan zakat, mempersiapkan bekal memasuki bulan Ramadan. Mereka juga meninggalkan hal-hal dengan kesibukan duniawi. Bahkan mereka para salafus sholihin yang memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Hibban menyatakan kesohihan sebagian hadis tentang keutamaan bulan Sya'ban. Di antara hadis yang sahih adalah sebagaimana telah kita ketahui bersama, yattali'u Allahu ila 'abdihi fi lailatin nisfi Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikin aw musahhirin. Rawahu Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi. Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka Ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seorang muslim yang ada permusuhan di antara muslim satu dengan yang lainnya, kedengkian dan benci terhadap muslim yang lainnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah hubungan keduanya dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara bagi muslim yang lainnya. Dalam sabda Nabi yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Maka apabila kita ingin cintai oleh saudara kita, maka sebaiknya kita juga mencintai kepada saudara kita muslim yang lain. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sudah disampaikan di atas tadi bahwasanya baginda Rasulullah SAW banyak sekali orang-orang yang melalaikan akan datangnya bulan Sya'ban. Lain halnya dengan bulan-bulan Muharram, kebanyakan mereka ingat dan mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Lantas amal soleh apa yang perlu kita laksanakan di bulan Sya'ban ini? Di antaranya, yang pertama kita melaksanakan sholat kita berjamaah, baik di masjid maupun di musola-musola. Karena sesungguhnya sholat itu ialah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam sebuah hadis sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi sholatu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjasa, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang hamba adalah sholatnya. Maka apabila baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Dan
dan apabila rusak sholatnya maka ia celaka dan merugi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Yang kedua yaitu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersungguh-sungguh dengan membaca istighfar. Banyak sekali istighfar yang telah dicontohkan oleh para alim ulama, di antaranya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'mati 'alayya wa abu'u bika min fadlika fa innahu la yastaghfiru dzunuba illa anta. Yang ketiga yang perlu kita laksanakan di bulan Sya'ban ini yaitu dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla marratan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali sholawat kepadanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mayoritas ulama kalangan salafus shalihin sepakat bahwasanya ayat ini turun di bulan Sya'ban. Secara bahasa, sholawat berasal dari kata sholat yang berarti berdoa. Dalam ayat tersebut ada 3 sholawat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat dan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip pernyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berselawat bermakna memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bermakna dia sedang berdoa, sedangkan umat Islam berselawat mengharapkan keberkahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam seharusnya memperbanyak membaca sholawat di bulan Sya'ban dan membersihkan diri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang perlu kita lakukan di bulan Sya'ban ialah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan menyebut nama Allah maka hatimu akan tenang. An-Nabi Musa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzina yadhkuruna rabbahu wal ladzina yadhkuruna rabbahu mathalul habbi wal mayyit. Dari Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, persamaan orang yang ingat kepada Allah dan orang yang tidak ingat kepada Allah seperti halnya orang yang sudah hidup dengan orang yang sedang mati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وعذر بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله تعالى واتقوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بسنه وسنى بملائكته القدس فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسعوا كما على ذكر الله أكبر أقم الصلاة